Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kelas Malas, ketemu lagi nih barengan aku Mala Nur Malasari di podcast Kelas Malas. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian nih. Aku bakal ditemani oleh salah satu bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Dia ini adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi di salah satu kampus yang ada di Kuningan. Dan kali ini kita akan bahas tentang berprestasi di usia muda. Nah, ngomong-ngomong soal berprestasi di usia muda ini, bintang tamu kita baru saja nih kemarin mendapatkan juara 3 lomba baca puisi dan juara 3 lomba video kreatif tingkat nasional. Nah, pasti penasaran kan gimana ceritanya? Stay tune terus di podcast Kelas Malas. Oke, di sini aku udah bareng sama bintang tamu kita kali ini yaitu Muhammad Iksan. Nah, di sini Muhammad Iksan ini sebagai seorang mahasiswa yang ada di kampus Kuningan. Nah, by the way juga kemarin ini sekitar tanggal 24-25 ya. Nah, telah menjuarai lomba tingkat nasional. Nah, ini lomba apa aja sih yang kemarin juarai? Nah, terima kasih Teh atas kesempatannya. Alhamdulillah kemarin Ihsan dapat 2 kejuaraan sekaligus ya di urutan waktu yang dekat ya, tanggal 24 dan juga tanggal 25, di mana tanggal 24 itu Ihsan mendapatkan juara ketiga atas lomba video kreatif tingkat nasional yang diselenggarakan oleh PT United Truck Force. Dan juga untuk tanggal 25-nya itu alhamdulillah lagi Ihsan dapat juara 3 juga. Cuman itu bidangnya itu di lomba baca puisi yang diselenggarakan oleh Duta Inspirasi Indonesia dan disupport langsung oleh Kemenpora Republik Indonesia, seperti itu sih. Nih pasti di balik kesuksesan ini pasti ada kegagalan terbesar nih. Apakah kegagalan terbesar itu ya sempat menghambat jalannya seorang Iksan ini? Kalau misalnya kegagalan tentu ada ya. Soalnya beberapa kali Ihsan ikut kompetisi ataupun semacamnya justru itu malah banyak yang gagalnya dibanding banyak yang menangnya. Jujur saja terakhir kali Ihsan dapat kejuaraan itu bulan April tahun sebelum sekarang tahun sekarang. Bulan April Mei sampai November itu gagal semua, hampir 10 kejuaraan gitu. Akan tetapi yang menjadikan faktor utama kenapa Ihsan bangkit adalah ada faktor balas dendam yang positif. Misalnya dalam artian, wah ini saya gagal mulu, tapi saya harus habisin, saya gak mau gagal lagi, baik lagi, sehingga ya saya pikir balas dendam itu bukan hanya soal negatif, tapi bisa menjadikan positif. Tergantung apa subjektifnya, entah itu misalnya kita balas dendam terhadap hal yang positif juga, misalnya kita mau yang tadi yang saya pikirin gitu, misalnya nggak mau gagal lagi, jadi saya harus balas dendam, lebih giat lagi faktornya, jadinya belajar lagi, memahami lagi strukturnya dari segala perlombaan yang bakal ikuti, sehingga alhamdulillah hasilnya di bulan Desember itu berhasil semua di tiga-tiganya. Berbuah manis ya berarti. Jadi suatu kegagalan ini menjadi motivasi ya salah satunya. Betul. Oke, tadi pun di balik kesuksesan pasti ada kegagalan. Nah, kegagalan terbesar dalam hidup ini, dalam hidup Iksan ini apa sih kira-kira? Oke, kegagalan terbesar ya. Tentu setiap kegagalan juga punya cerita ya. Cuman untuk kegagalan terbesar, saya pikir ya kalau konteksnya terhadap yang tadi kompetisi ataupun apapun itu, tapi yang lebih sekarang sangat ini adalah kemarin Ihsan gagal 15 kali beruntun. 15 kali hampir ya 15 atau 14 gitu lupa lagi, tapi itu beruntun. Jadi di bulan April itu bulan April sampai Mei sampai November itu Ihsan ikutin 14 perlombaan ataupun 15 perlombaan, tapi itu beruntun gagal semua. Kadang ya ngerasa capek, kok ini gagal mulu, salah saya di mana, ataupun kesalahan terbesar saya di mana, prosesnya kah atau apanya gitu. Itu yang membuat Ihsan, wah ini ada yang nggak bener nih, ini segala macam, sehingga ya tapi dari sana bikin tadi buat nggak bisa gagal lagi, tapi tetap aja itu saya pikir bisa jadi kegagalan terbesar ya, karena pertama kali lah dalam hidup saya gagal beruntun untuk konteks tersebut gitu ya. Cuman untuk kehidupan alhamdulillah bisa berjalan lancar lah. Tapi untuk kompetisi ya itu sih gagalnya, itu kegagalan terbesar di situ.
Oh, ternyata pernah ya ngalamin kegagalan, itu merupakan kegagalan terbesar dalam hidup Iksan ya. Nah, selanjutnya ini apa sih motivasi atau prinsip yang dipegang seorang Iksan ini nih? Oke, prinsip yang saya terapkan di hidup saya adalah tidak ada kata terlambat untuk menjadi yang terbaik, gitu ya. Dalam artian kayak selagi kita bisa untuk menjadi terbaik, kenapa enggak? Selagi ada waktu, kenapa enggak? Tulus juga pernah mengatakan bahwasanya di lagunya yang berlirik, kita tak akan pernah tahu kapan kita selesai. Kan intinya seperti itu. Jadi selagi ada waktu, ya kita harus bisa stay up ataupun di atas. Kita harus bisa mencari hal yang positif, kita harus bisa mencari kegunaan yang emang kita bisa membrandingkan diri kita sendiri juga biar lebih value ataupun nilai jual yang kita dapat lebih tinggi lagi gitu, sehingga ya itu bisa menjadi faktor utama bahwa prinsip Ihsan ini bisa menjadikan pencapaian Ihsan kedepannya juga gitu, seperti itu sih. Oke nih, aku masih penasaran ya, apakah masa kecil Iksan ini sangat mempengaruhi pada masa sekarang ini? Oke, tentu sangat berpengaruh. Jika mengingat masa lalu gitu ya, balik lagi ke masa kecil, malah berbanding terbalik teh 360 derajat lah. Wah, kenapa tuh? Ketika kecil, Ihsan tertutup sosialnya tertutup banget. Bisa dibilang introvertnya introvert banget lah ya. Introvert banget. Sampai SMA kelas 2. Dari SD sampai SMA kelas 2, bahkan sempat ada bully segala macam di SMP. Itu yang membuat Ihsan termotivasi buat kalau saya gitu-gitu terus, atau kalau saya cuman jadi bahan ya ibaratnya kayak sampel doang sama orang masyarakat luar gitu, gak bakal bisa membuat diri Ihsan sendiri buat naik, ataupun Ihsan bakal stuck di situ aja lah ibaratnya seperti itu. Jadi hal tersebut mempengaruhi masa depan Ihsan. Ihsan gak mau kayak gitu lagi, memberanikan diri dengan ya udah ya emang susah juga untuk menghindari ataupun untuk keluar dari zona tersebut, tapi alhamdulillah waktu itu ada di SMA tersebut ada eskul ya, Bu Tata juga tahu ya, teater, yang dimana salah satu tujuan Ihsan masuk ke teater tersebut adalah agar keluar dari zona introvert tersebut. Karena kita tahu kalau misalnya saya berpikir bahwa kalau saya masuk teater, saya harus bisa tampil di depan umum, saya harus bisa bercengkrama dengan anggota-anggotanya yang banyak juga waktu itu. Hal tersebut memacu Ihsan juga gitu, agar ayo saya harus keluar dari zona ini biar ketika di masa depan saya gak kayak gini lagi, saya gak tertindas, orang-orang gak seenaknya gitu. Dan alhamdulillah hal tersebut bisa dicapai dengan baik sampai sekarang gitu. Sekarang Ihsan punya dunia sosial yang alhamdulillah banyak yang positif juga, dan entah itu dari teman ataupun lingkungan, hal-hal yang emang bisa mengupgrade diri Ihsan sendiri gitu. Tadi menyinggung soal bully nih ya. Nah, bully ini apa sampai separah apa gitu? Apakah sampai kontak fisik atau cuman hanya kata-kata doang nih? Oke, untuk kontak fisik pernah ya. Cuman emang nggak ngaruh juga. Maksudnya dalam artian nggak terlalu sering. Itu di SMP. Ada beberapa kali lah. Ya emang pada dasarnya waktu itu Ihsan juga nyikapinnya biasa aja ya, cuman emang itu termasuk bulian juga sih, cuman ya udahlah gitu. Karena di situ Ihsan nggak bisa apa-apa nih, nggak bisa apa, mau ngelawan juga takut, ini juga apa. Cuman ya ketika dari SD sampai SMP tersebut, bully yang Ihsan dapetin adalah verbal ataupun komunikasi yang emang benar-benar ya maaf ya, dalamnya kayak ini kasar-kasar segala macam lah, emang menyudutkan, diskriminatif segala macam gitu ya. Karena ya saking introvertnya, saking gini-gininya, saking nggak mau antisosial ibaratnya kayak gitu, malu ibaratnya kayak gitu, sehingga hal-hal tersebut ya bikin anak-anak yang emang mungkin lebih berkuasa di situ ya, jadi kayak semena-mena ibaratnya kayak gitu. Nah alhamdulillah cuma sampai SMP doang, sehingga pas SMA ya Ihsan nggak dapat bulian, cuman emang masih menutup diri, masih ragu buat kayak ngobrol sama orang-orang, masih ragu buat bercengkrama segala macam gitu sih. Oke. Selama dari SD sampai SMP ini, nah saat ketika bully ini, apakah ada teman untuk bercerita atau hanya menutup diri aja nih? Oke, kalau dari SD sampai SMP nggak ada. Teman ada, cuman kalau untuk bercerita nggak ada. Teman di SD pun hanya dihitung jari ya. Kalau teman di SD itu 4. Kalau di SMP ya ada naik 7 lah.
Cuman tujuh orang ini itu circle-nya tuh gitu-gitu mulu, maksudnya dalam artian sama setara dengan Ihsan. Biasanya kayak maaf ada yang culun, ada yang maksudnya kayak ya badannya kecil segala macam, ya ada yang maaf yang otaknya agak lelet segala macam. Jadi ya karena emang dari kitanya juga gak bisa ikut ya berkuasa dengan ya maaf anak-anak yang emang lebih hype gitu ya. Jadi itu ketakutan tersebut ya akhirnya kita sama-sama gitu. Cuman ya untuk cerita sesama enggak sih. Jadi Ihsan juga gak dapat hal tersebut, tapi ya alhamdulillah ada teman senasib lah ibaratnya kayak gitu. Cuman untuk SMA teman pertama kali itu 1 orang doang. Sampai SMA kelas 1 itu yang benar-benar kayak SMA punya teman itu 1 doang. Mungkin Tata juga kenal Pipin namanya, ya yang Pipin Apriana dari Pramuka juga. Waktu itu dia itu sebangku. Jadi kalau misalnya dia gak sekolah, udah saya gak punya teman, mojok aja sendiri. Karena sampai SMA kelas 1 itu Ihsan belum bisa benar-benar berbau sama anak-anak. Kecuali kalau emang kelompok kayak itu pun kalau kelompok gak bisa berbuat banyak kayak cuman iya doang gitu, kayak gitu. Kayak berarti nggak terlalu banyak komunikasi ya? Ya betul. Oke. Menyinggung nih, dilihat-lihat waktu itu pernah lihat bahwa Ihsan ini mengikuti ajang Jejaka Kuningan nih, dan alhamdulillahnya dapat di Jejaka Parigel ya kalau nggak salah. Nah itu tuh gimana sih ceritanya kok bisa ikutan Jejaka Kuningan? Padahal kan nih tadi nyinggung-nyinggung soal masa lalu, karena introvert nih tiba-tiba bisa jadi Jejaka Parigel di Kabupaten Kuningan. Oke, ini menarik juga ya. Saya juga sampai gak speechless lah ibaratnya untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi dulu itu Ihsan juga ragu buat ikut ajang tersebut. Jadi ajang tersebut tuh sebenarnya cuman pengen ikut-ikutan doang, ngetes doang nih. Iseng doang. Iseng doang, kayak dibantu pembina juga waktu itu. Iseng doang, tapi pengen nih. Soalnya tapi Ihsan gak berpikir kayak aduh pasti menang, enggak. Kayak malah udah turun duluan kayak gimana udahlah, kayak agak berharap menang. Soalnya kenapa, ketika saya untuk masuk ke ajang Jejaka Kabupaten Kuningan itu value-nya harus tinggi dari segi pengetahuan, postur badan yang harus benar mumpuni, dari mulai tinggi badan segala macam entah itu, dan juga maaf kalau misalnya zaman sekarang yang mungkin harus good looking juga ya. Sementara waktu itu Ihsan belum ada kepercayaan diri dalam diri Ihsan juga gitu. Tapi karena Ihsan juga pengen nge-challenge diri Ihsan sendiri ya kayak udahlah gak apa-apa lah ikut aja dulu gitu kan. Seenggaknya rasa penasaran itu hilang. Akhirnya ikut, waktu itu sama Lucky juga. Nah yang Lucky bahkan Ihsan mikir Lucky yang masuk karena ya menjelaskan postur badan segala macam gitu. Tapi ya udah gitu masuk, alhamdulillahnya justru malah Ihsan yang masuk dibanding Lucky. Ternyata alhamdulillahnya di waktu itu kalau tahun sebelumnya itu Moka itu dinilai dengan postur badannya, tapi alhamdulillah yang kemarin itu pas Ihsan masuk itu nggak dilihat dari bentuk tinggi badan segala macam, nggak dipermasalahkan. Yang paling penting adalah si knowledge ini, pengetahuan yang harus didapatkan ataupun yang harus diperhitungkan. Alhamdulillah saya dapat situ, dan ya beberapa dari sana dari mulai kayak tes psikotes, tes tulis, tes wawancara dan juga semacamnya. Akhirnya dipilih 15 finalis. 15 finalis ini sepasang, Mojang dan juga Jejaka. Nah, mendapatkan penghargaan sebagai Jejaka Parigel juga berbeda ya dibanding dengan juara 1, 2, 3. Kalau Jejak di Moka itu penilaiannya itu pinilai 1. Ya, sebagai Moka pinilih itu juara 1. Wakil 1 itu juara 2, wakil 3 itu juara 3. Wakil 2 itu juara 3. Sisanya kategori. Nah, Ihsan dapat Jejaka Parigel ataupun Jejaka berbakat. Soalnya waktu itu alhamdulillah ya dari awal Ihsan punya hobi yang dimana itu hobinya dance, yang Ihsan presentasikan di situ sebagai ya alhamdulillah itu bisa dihitung sebagai kategorikan Jejaka berbakat dari mulai keseniannya gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih persiapannya? Apakah dalam waktu dekat apa emang sudah dipersiapkan sejak lama nih untuk mengikuti Jejaka di Kabupaten Kuningan? Oke. 4 bulan. Ihsan dapat informasi itu Desember awal. Moka itu dibangun lagi diadainnya itu di Maret. Bulan Maret waktu itu 2020. Nah, ketika jadi 4 bulan 3 bulan lah ya. Jadi progresnya tersebut ya Ihsan kayak
harus bisa apa public speakingnya dulu dengan mencari tahu nih apa saja sih yang dibutuhkan di MOKA, dari mulai materinya, pengetahuan apa, soalnya banyak nih teh, dari mulai pariwisata, kebudayaan, terus juga kebudayaan Kuningan, Indonesia, dan juga Jawa Barat. Terus pariwisatanya juga sama, ketiga poin tersebut. Psikologi, pengetahuan psikologi juga harus provisin juga. Jadi di masa 3 bulanan tersebut saya latihan wawancara dengan pembina waktu itu Adit ya, latihan wawancara satu lawan satu. Jadi Adit yang melontarkan pertanyaan, ini saya jawab seputar poin pertanyaan tersebut, pariwisata, kebudayaan, psikologi, dan juga satunya itu ya hal-hal kayak dasar seperti itu. Nah tadi kan persiapan ya, tentunya pengetahuan pun harus dipersiapkan. Nah dalam melakukan persiapan pengetahuan tuh apa saja sih yang harus disiapkannya? Oke, kalau misalnya kemarin ya Isan terapin untuk menambah pengetahuan Isan ya tentang 4 poin tersebut, sering baca literasi. Kayak misalnya satu hari itu Isan harus benar-benar baca minimal 3 artikel terbaru, 3 berita tentang apa, tentang kebudayaan, tentang pariwisata, tentang psikologi misalnya seperti itu, ataupun tentang tren-tren yang sekarang masih hangat, entah itu misalnya waktu itu corona segala macamnya, itu harus Isan baca berulang-ulang sehingga pengetahuan tersebut bisa tambah berulang tiap harinya. Jadi hal-hal tersebut bisa lebih mempersiapkan diri juga lah. Kalau misalnya suatu waktu ditanya A terus dibeberin ke A ke B C segala macam itu. Jadi ya, dan setelahnya di situ bisa dari hasil penelitian kecil tersebut, tiap harinya itu Isan tanya jawab dari sama diri saya sendiri. Kalau misalnya sama pembina waktu itu ada jadwalnya, jadi cuman 1 minggu tuh 2 kali ataupun 3 kali pas mentok-mentok mau dekat. Jadi pas 2 kali, pas setelah Isan baca artikel tersebut, 3 artikel tersebut minimal, Isan tanya jawab sendiri ya, misalnya kayak apa sih gini bisa jawab dengan yang nanyanya Isan, yang jawabnya juga Isan tentang artikel tersebut. Jadi baca dulu, pahami dulu, bisa catat hal-hal yang penting semacamnya. Terus kalau misalnya untuk menambah pengetahuan lagi, biasanya cari sumber-sumber data-data yang emang akurat. Misalnya tentang kebudayaan dan juga pariwisata, itu kan udah ada datanya ya. Misalnya di Kabupaten Kuningan ada apa aja sih wisata-wisata yang ada di sini gitu. Bisa data dulu, terus apa aja kesulitannya, dari mulai misalnya fasilitas kah atau kekurangannya seperti apa, Isan cari tahu segala macam dari sana sih. Nah kan tadi tuh 1 hari itu minimal apa maksimal 3? Minimal 3. Nah itu tuh dalam sehari minimal 3, hari berikutnya diulang dalam artikel yang sama atau berbeda lagi? Nah kalau untuk ada artikel yang sama, kalau misalnya itu Isan kurang konkret nih, misalnya ini kayaknya masih kurang deh isinya gitu, Isan cari lagi. Tapi yang wajib Isan cari tahu tiap harinya adalah tren-tren yang terkini. Jadi misalnya kalau misalnya waktu itu booming misalnya kejadian corona ya, waktu itu kan masa 2020, apa saja sih misalnya dari mulai data pasien yang bertambah tiap hari Isan update, tiap hari Isan ikuti segala macam, sehingga itu bisa Isan bisa melek lah, bisa melek tentang pengetahuan tersebut atau tentang informasi tersebut. Tapi untuk hal-hal semacamnya Isan kumpulin dulu, terus Isan cari lagi, tapi yang simpel-simpel yang emang belum dijawab doang. Kalau misalnya ini kayaknya kurang, coba cari dulu deh, kalau enggak ya udah Isan cari artikel-artikel yang emang terbaru doang gitu. Oh berarti cari artikel ini dari internet apa dari perpustakaan atau punya referensi sendiri dari teman atau kakak tingkat atau gimana nih? Kalau untuk sebenarnya tiga-tiganya masuk sih kayak. Jadi tapi patokan utamanya itu di internet untuk urusan pengetahuannya. Cuman setelahnya karena kan di internet itu jarang kadang-kadang kurang update juga ya, apalagi kalau misalnya datanya masih terdahulu. Jadi Isan juga tanya-tanya nih, waktu itu ada Kang yang udah terdahulu lah dari PBI juga, Kang Ageng gitu ya. Isan tanya-tanya juga apa sih kekurangan misalnya wisata di Kuningan ada apa aja, Isan cari tahu tuh. Nah habis itu
baik lagi ke narasumber lagi, misalnya terus ada masukan juga dari pembina Ihsan, dari Adit waktu itu kan. Nah harus nyariin ini misalnya kayak gitu. Jadi patokannya tuh kalau teman itu saling sama Lucky itu saling ngasih sharing apa yang Ihsan dapat, apa yang dia dapat, kita masukkan, kita padukan gitu. Nah tapi untuk yang poin utamanya mah biasanya di internet dulu baru dijabarin tuh dari hasil penelitian tersebut, dijabarin apa yang kurang, apa yang susah, diobrolin dengan yang tadi misalnya pembina dan juga rekan-rekan yang terdahulu lah gitu. Oke, mungkin kalau ngebahas lebih jauh bakal panjang dan lama nih ya. Nah, aku mau nanya buat pertanyaan terakhir lah. Nah, tips nih dari seorang Ihsan untuk bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi nih. Tipsnya, kalau misalnya ngomongin tips yang paling kecil adalah kita itu harus bisa mengapresiasi diri kita dari mulai kecil dulu. Misalnya gini, tentu prestasi itu kan banyak, maksudnya dalam artian prestasi itu bukan suatu hal yang besar juga. Kita ambil uang, terus kita punya tujuan buat beli koyo misalnya, kita ke warung, dan koyo yang dapat itu juga prestasi kita. Jadi hal-hal kecil tersebut juga harus kita apresiasi gitu. Setelah kita mengapresiasi hal kecil kayak tadi contohnya itu kita upgrade lagi, cari beberapa hal yang emang bisa bikin kita tahu lah, yang kita belum tahu kita tahu. Nah dari sana untuk menjadi seseorang yang berkualitas lah ibaratnya kayak gitu ataupun berprestasi, ada empat hal yang harus kita ketahui teh. Ini mungkin ada maksudnya ke ekonomi ya, ataupun ekonomi biasanya. Kita harus kenalin dulu SWOT, SWOT. Misalnya kelebihan, SWOT itu kan strength. So S dari S-nya dulu strength, itu tuh kekuatan ataupun kelebihan. Kita harus cari tahu nih kelebihan kita di mana, kekuatan kita di mana. Setelah dari kita hasil analisis tersebut, kita jadi tahu apa sih yang harus kita kembangin di diri kita, yaitu kelebihan kita sendiri. Setelahnya kita analisis lagi, yaitu di bagian kedua, yaitu W-nya, weaknesses ataupun kekurangannya. Kita cari tahu dulu nih kekurangan kita di mana sih. Setelah kita cari tahu kekurangan kita perbaiki dulu. Kalau misalnya kita gak perbaiki, kita berusaha buat tutupin kekurangan ini dengan kelebihan yang kita tadi. Jadi kita fokusnya di kelebihan. Sehingga kalau kita fokus di kelebihan, kekurangan tersebut bisa kita tutupin secara perlahan. Setelahnya ada bagian opportunity ataupun O-nya, di mana peluang. Dari sana kita masuk ke peluang. Kita cari peluang yang baik, yang bisa kita apply, yang bisa kita kembangkan kelebihan kita. Misalnya kalau misalnya Ihsan kan contohnya Ihsan punya bakat di dance misalnya. Nah peluangnya Ihsan ikutin beberapa event misalnya, event misalnya kayak ada kompetisi nih, ataupun misalnya peluangnya juga ada organisasi dance nih, Ihsan ikut buat nambah lagi, itu peluangnya. Jadi hal tersebut bisa jadi kita harus bisa mencari peluang yang baik buat mengembangkan kelebihan kita. Setelahnya threat ataupun tantangan. Kita harus bisa tantang diri kita. Misalnya kalau misalnya kita mau menggapai ataupun berprestasi ibaratnya kita harus bisa cari tantangan tersendiri. Setelah kita menguasai 3 tersebut dan juga kita paten dengan kelebihan kita tantang. Entah itu misalnya ikut kompetisi, entah ikut hal-hal misalnya kayak buat challenge kita sendiri lah ibaratnya seperti itu. Sehingga poin 4 tersebut bisa membuat hasil yang maksimal juga di masa depannya gitu. Berarti harus memberanikan diri untuk men-challenge diri kita agar kita tuh mengetahui sejauh gimana sih diri kita ini. Oke, jadi kesimpulan pada podcast malam ini adalah kegagalan adalah salah satu kunci untuk sebuah kesuksesan, dan kegagalan dalam hidup itu wajar dan pasti ada. Nah, kegagalan ini harus menjadi salah satu motivasi kita untuk terus berkembang dan tidak menyerah ya tentunya. Nah, dan bagi kalian sobat kelas malas, jangan lupa untuk terus mendengarkan episode selanjutnya. Hanya ada di podcast kelas malas. Dan bagi kalian yang ingin kirim kritik dan saran, bisa DM di @kelasmalas. Dan akhir kata, aku pamit dan bintang tamu kita Muhammad Ihsan juga mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.